Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, kenalin. Nama gue Wahyu, seorang mahasiswa kampus swasta di Semarang. Cerita ini berawal ketika gue punya keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan gue di perkuliahan. Yap, semua lelah ini harus gue bayar dengan sebuah pencapaian yang nyata. Enaknya ngapain ya? Ya naik gunung lah bro. Berhubung waktu itu masih masa pandemi, jadi nggak banyak info akses naik gunung yang masih buka. Sampai akhirnya gue dapat info kalau jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Yes! Tanpa mikir lama, gue akhirnya memantapkan diri buat ke Gunung Lawu. Biar nggak sepi pas naik gunung, gue ngajak sobi gue yang namanya Ian. Nah, kebetulan Ian tuh partner gue waktu ngedaki bareng di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, hari H yang ditentukan tiba. Gue sama Ian berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kita akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan sobi gue di sana. Lumayan lah, checkpoint pertama sambil silaturahim gitu. Baru deh berangkat menuju Candi Ceto, Sabtu pagi-pagi selepas sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita langsung packing ulang carrier, mengecek peralatan dan logistik yang dibawa. Tepat pukul 5.30, kita pun berangkat. Dan 2 jam kemudian, kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Sampai di sana, kita berdua kaget. Loh, kok rame? Padahal masih pandemi. Udahlah, daripada capek ngantri, gue sama Ian ngecek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp. Tahu-tahu udah jam 9.30 pagi. Gue dan Ian mulai ngantri lagi ke loket. Kali ini nggak seramai tadi yang kayak antrian sembako. Jam 10, akhirnya kita selesai ngurusi maksi. Terus mengutiwi dari base camp menuju pos 1 yang berada di samping Candi Ceto. Kebetulan, kanan kiri jalur tuh masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, pendaki bakalan ngelewatin situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Asal kita udah terbiasa naik gunung mah, beginian nggak akan jadi masalah. Ikzo! Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jam 11.30 siang, gue dan Ian sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kenapa kita nggak istirahat? Karena kita belum capek. Jadi gas terus. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Kalau lu nggak tahu, googling aja lah ya. FYI, trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kita berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kita disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kita istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kita beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kita berdua istirahat, gue dan Ian pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 2:30 siang, kita berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Hawanya di sini tuh jauh lebih sejuk. Syahdu gitu deh pokoknya. Karena capek, gue sama Ian nyari kodok. Ya nyari tanah lapang lah. Buat kita istirahat yang agak lama. Lurusin kaki dulu lur. Konon katanya, berdasarkan informasi yang gue dapet, para pendaki dilarang ngecamp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker. Dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Anjir, jadi merinding nih gue. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus yang lebat di kiri kanan. Waktu maghrib pun datang. Tiba-tiba, di depan kita datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Dengar-dengar sih, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, kita berdua melanjutkan perjalanan. Pas kita berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat di depan kita. Gak terbang atau pergi, seakan-akan menuntun kita gitu. Gak kerasa, tiba-tiba udah gelap. Dengan dibantu headlamp, kita melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, gue ngerasain hal yang aneh di badan. Rasanya carrier dan badan jadi berat banget. Serasa gendong beban keluarga. Jadi gue ngomong ke Ian, Yan, perasaan gue gak enak deh. Kok rasanya berat ya? Dan gak kayak biasanya. Padahal gak ada tenda di carrier gue. Tenda kan di carrier elu. Ian pun nyaut,
Ah, itu mah perasaan lu aja kali. Kita pun tetap ngelanjutin perjalanan dengan kondisi gue yang udah jalan aja udah oleng kapten. Lama-lama kepala mulai puyeng. Entah kenapa, tiba-tiba gue keinget video vlogger di YouTube yang pernah gue tonton. Kebetulan videonya tuh tentang kemistisan jalur pos 4. Alamak, pikiran gue makin menjadi-jadi. Anehnya lagi, tiba-tiba gue nyium bau harum di jalur pendakian. Sontak gue berhenti dong. Ini bau wangi apaan ya? Padahal jarak gue sama Ian dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Ya kali ini bau minyak nyong-nyong. Sialnya, baunya terus-terusan ada dan bikin gue nggak nyaman. Entah Ian juga mencium baunya atau enggak. Lambat laun, itu wangi-wangian udah hilang. Sampailah kita di pos 4 Pengge. Gue lihat jam sih, udah jam 6:30 malam. Gue dan Ian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Ian sempat mengira itu adalah cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Bener aja, ternyata malam ini adalah bulan purnama. Wow, apakah ini Mugen Tsukuyomi? Canda-canda. Ini beneran bulan purnama. Terang dan gede banget. Bahkan, berjalan tanpa pakai headlamp masih bisa kelihatan. Terang banget kayak masa depan gua. Ciah! Alhamdulillah, mulai dari sini badan udah ngerasa lebih enakan. Kurang lebih setelah 40 menit berjalan, gantian Ian yang badannya mulai lelah. Padahal, jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Gue nanya dia dong, kok sekarang gantian elu sih yang meleyot? Ian pun menjawab, gak tahu juga nih, bawaannya capek mulu. Nih jalur gak kelar-kelar dah. Buset, angin di sini tuh pas malam kenceng banget. Sampai-sampai Ian tuh berhenti terus rebahan gitu. Terus ngeluh, gue udah gak kuat lagi, kita ngecamp di sini aja kali ya. Gue pun coba ngeyakinin Ian, jangan Ian, masih lurus lagi, gak jauh kok. Kalau camp di sini bisa kena badai, anginnya lagi kenceng. Singkat cerita, setelah berjalan 15 menit kita sampai di tikungan terakhir sebelum pos 5. Dan berhubung udah malam banget, tanpa pikir panjang, kita mendirikan tenda dan langsung sleeping beauty. Kita bangun pukul 2:45 dini hari. Kalau dinilainya, udah bangun jam berapa? Mata masih belean, perut kerucuk-kerucuk. Akhirnya gue sama Ian masak mie instan sebagai amunisi tenaga. Setelah makan dan packing, kita mulai pendakian kembali. Dengan posisi gue di depan, sedangkan Ian di belakang. Tanpa istirahat, kita berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Gupaan Menjangan, kita tiba di sabana yang sangat luas. Tiba-tiba, Ian mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Srek, srek, srek. Gue nengok dong. Suara apaan tuh? Sialnya, pas kita noleh ke belakang gak ada siapa-siapa di sana. Kita berusaha chill, tenang, dan squee living. Tapi suara itu lagi-lagi ada. Pas nengok, hilang lagi. Kita coba mempercepat langkah kaki karena merasa gak nyaman. Bahkan Ian meminta buru-buru. Pas gue tanya, emang ada apaan Ian? Ian pun jawab, udah nanti aja pas di bawah gue ceritain. Oke, no comment. Cukup gue simpen pertanyaan gue. Sialnya, gue gak sengaja lihat di depan jalur gue. Dari kejauhan samar-samar ada sosok berwarna hitam. Kayak bapak-bapak setengah tua. Sontak gue kaget dong. Gue udah coba berpaling. Entah kenapa bawaannya mau nengok ke arah sana terus. Ya lagi-lagi gue lihat sosok itu. Gue malah refleks ngucapin salam pelan-pelan. Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini. Jujur gue nggak tahu Ian ngelihat sosok yang gue lihat apa enggak. Selama nggak ada hal yang mengganggu, gue sama Ian tetap gas-gas aja. Jam menunjukkan pukul 4:30 subuh. Tapi kita belum juga sampai di Pasar Dieng. FYI, Pasar Dieng tuh bukan pasar beneran ya guys. Ini tuh nama salah satu padang sabana di jalur pendakian Gunung Lawu. Oke, lanjut cerita. Padahal target kita berdua pengen sholat subuh di Hargodalem. Sudahlah, kita berdua tetap berjalan. Akhirnya, kita tiba di Pasar Dieng. Langit udah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat gue lihat jam, udah jam 5 subuh. Sementara kita berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati, gue ngebatin. Kalau gue sholat di sini aman gak ya? Diganggu gak ya? Alhamdulillah gak kejadian yang aneh-aneh. Tapi kerasa banget kalau di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Jam 5:30 pagi, kita tiba di Argodalem.
tempat di mana warung legendaris Mbok Iem berada. Di Argo Dalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kondang. Gue dan Ian mutusin buat ngaso sebentar di Argo Dalem, sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat cihuy. Jam 6 kurang 15, gue sama Ian ngelanjutin perjalanan ke puncak. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argo Dalem ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh. Dan lagi-lagi kita berdua ketemu dengan jalak gading. Pertanda macam apa ini? Terus jam setengah 7 pagi, kita berdua akhirnya tiba di puncak Lawu Argo Dumilah. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut gue dan Ian. Lelah kita terbayar dengan melihat indahnya alam dari atas ini. Serius, puas banget. Kurang lebih 1 jam di puncak, kita berdua memilih buat turun dan istirahat dulu ke warung Mbok Iem. Lumayan lah, lemesin kaki yang udah kaku kayak kanebo kering. Terus agak siangin dikit, kita turun deh. Singkat cerita, kita udah sampai di base camp paling bawah. Sebelum pulang, Ian nyempetin ngobrol sama bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa rame banget ya? Tiba-tiba Ian diem. Pantes hawanya beda. Tapi ya udahlah ya, toh aman-aman juga. Terus kita naik motor buat turun. Gue kira balik bakalan aman. Ini belum ada 1 menit dan belum ada turun 100 meter. Tiba-tiba rem motornya Ian mendadak blong anjir. Mana di depan ada tikungan tajam sama jurang. Ya Aurel, cobaan macam apa ini? Ya udah, kita nekat coba rem pakai kaki. Tapi tetap aja nggak mau berhenti. Akhirnya Ian banting setir motor dan kita berhasil berhenti. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan umur panjang. Di sini Ian cerita, semenjak pulang dari Lawu, dia sering ngerasa ketindihan sosok hitam gede. Pas dia coba nanya ke temannya yang paham pergoipan sih, katanya Ian masih bau gunung. Ya emang sih, etikanya abis naik gunung, kita harus mandi bersih-bersih gitu. Ganti pakaian dan segala macem lah. Dan gue juga baru ngeh nih, apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan tenda berwarna hijau yang gue bawa? Wallahu alam. Soalnya di Gunung Lawu ada pantangan pakai atribut warna hijau. Pelajaran yang bisa gue ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun, kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Tuhan dimanapun kita berada. So, tunggu apa lagi?